Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukun ya habibati banati. Apa kabarnya anak ustazah semuanya? Semoga antunna beserta keluarga dan kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, ya, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih untuk anak-anak ustazah yang Masya Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya berharap semua anak-anak ustazah masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak ustazah masih bisa mengikuti pembelajaran daring, ya, semua pelajaran ya anak-anak ustazah. Thayyib. Anak-anak ustazah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan Allah kesempatan. Ustazah masih bisa memberikan antuna rekaman dan antuna masih bisa menyaksikan rekaman ustazah. Oleh karena itu, untuk anak-anak ustazah semuanya, ustazah berharap kalian menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran akhlak kita, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas di bab 8 mengenai adab terhadap syekh, ustadz atau guru. Nah, kalau sekarang kita masuk ke adab ke-9. Ya, kita masuk ke adab ke-9, yaitu adab-adab ketika berada di masjid. Ya, adab ketika di masjid. Seperti yang sudah ada di depan layar antuna, kalau di buku ini ada di halaman 117. Nah, bagi anak-anak ustazah yang pegang buku paketnya, buku akhlaknya, maka anak-anak ustazah boleh buka di halaman 117. Ayo anak-anak ustazah. Nah, thayyib. Di antara adab-adab penuntut ilmu, nih, kita semua penuntut ilmu kan? Kita semua thalabul ilm, kita semua penuntut ilmu. Maka di antara adab-adab kita, adab-adab seorang penuntut ilmu ketika dia berada di masjid, maka apa yang harus dia lakukan? Nah, dilihat yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, dan senantiasa menempatkan dirinya pada shaf terdepan. Hal itu sebagai upaya dalam meneladani salafus sholih yang bersemangat dalam menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, dan memperhatikan shaf terdepan. Nah, anak-anak ustazah, ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Karena kewajiban sholat berjamaah di masjid itu untuk laki-laki, sementara perempuan maka lebih afdol atau lebih utama di rumahnya. Paham? Yang pertama nih, adab-adab penuntut ilmu. Yang pertama, dia bersungguh-sungguh menghadiri sholat berjamaah. Ya, seperti yang sudah bilang, sholat berjamaah itu khusus untuk laki-laki, atau sholat berjamaah di masjid itu diwajibkan untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan itu lebih utama sholatnya di rumah. Bukan berarti nggak boleh sholat di masjid ya anak-anak ustazah, boleh. Perempuan boleh sholat di masjid, tetapi lebih utama dia sholat di rumahnya atau di kamarnya sendiri. Paham tuh? Nah, walaupun kita ini perempuan tidak menghadiri sholat berjamaah di dalam masjid, tetapi yang kita ambil adalah bersungguh-sungguhnya. Bersungguh-sungguh ketika kita sholat, gitu ya.
Nah, sholat Jumat selanjutnya juga untuk laki-laki dan senantiasa menempatkan dirinya di shaf terdepan. Ya, karena seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa hal itu untuk meneladani para salafus saleh, para orang-orang terdahulu yang saleh. Mereka itu bersemangat ketika menghadiri sholat berjamaah, sholat Jumat, dan selalu memperhatikan shaf, yaitu mereka mengambil shaf terdepan. Nah, thayyib. Seperti yang sudah bilang, sholat 5 waktu wajib dikerjakan dengan berjamaah dan hukumnya fardu ain, wajib bagi laki-laki. Ya, seperti yang sudah bilang, sholat 5 waktu itu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi sholat berjamaah itu wajib untuk laki-laki, sementara perempuan tidak wajib. Begitu. Dalilnya apa Ustazah tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki? Nah, di antara dalilnya itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, di sini Ustazah tegaskan lagi, sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib untuk semua kalangan, baik laki-laki dan perempuan. Ya, tetapi sholat berjamaah di masjid itu hanya wajib untuk laki-laki. Jadi perempuan gak boleh sholat di masjid saja. Boleh, perempuan itu boleh sholat di masjid, tetapi lebih utama dia sholat di rumahnya. Fahim tun? Ya, jadi lebih baik kita sholat di rumah dan itu lebih utama. Ya. Nah, selanjutnya menyampaikan semaksimal mungkin ilmu yang ia miliki. Paling penting untuk disampaikan adalah tentang tauhid, menjauhkan syirik, serta mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hendaknya membiasakan diri dengan kitab-kitab rujukan yang jelas ketika dia mengajar, seperti kitab tauhid beserta syarahnya. Lalu hendaklah ia juga bersemangat membacakan berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa dan ibadah musiman, ya, seperti salat istisqa, salat gerhana, puasa Ramadan, zakat fitri, ibadah haji, kurban, dan hukum-hukum yang terkait dengan 2 hari raya. Nah, ini maksudnya Nana Ustazah untuk si imam, ya, seorang penuntut ilmu yang ditunjuk untuk menjadi imam sholat, begitu. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ini, ya, laki-laki, ya, yang dia ditunjuk sebagai seorang imam, maka hendaklah tadi dia membiasakan diri dengan membahas atau membicarakan tentang tauhid, yaitu menjauhi diri dari syirik, lalu dia mengajarkan sunnah Nabi. Nah, ini ya, termasuk adab ketika seorang penuntut ilmu itu dituntut atau ditunjuk menjadi seorang imam di masjid. Ditekankan lagi bahwa ini untuk seorang laki-laki. Fahim tun? Nah, penuntut ilmu yang diangkat menjadi imam hendaklah dia tidak berlebihan dalam bergaul dan tidak menutup diri terhadap jamaah sholat, karena Islam mengajarkannya agar melakukan dengan seimbang. Nah, maksudnya apa nih? Tadi seorang laki-laki yang itu seorang penuntut ilmu, ya, hendaklah dia itu tidak terlalu bergaul dan tidak terlalu menutup diri. Maka sifat pertengahan, dia harus bersikap tengah-tengah, tidak menutup diri dan tidak terlalu bergaul, ya. Fahimtun? Karena Islam mengajarkannya agar melakukannya seimbang, harus di tengah-tengah. Gitu ya Nana Ustazah. Nah, selanjutnya memelihara kebersihan
kesucian, kehormatan masjid. Dianjurkan juga untuk mengharumkan ruangannya serta membersihkan lantai dan karpetnya. Nah, ini boleh dilakukan untuk semua kalangan ya. Yaitu termasuk adab seorang penuntut ilmu itu dia selalu menjaga, memelihara, lalu seperti apa susah caranya? Contohnya kayak mengharumkan ruangannya, lalu membersihkan lantai atau karpetnya begitu. Fahimtun? Fahimtun? Lalu yang kelima, menjaga perabot milik wakaf yang ada di dalam masjid, baik berupa mushaf Quran, meja, karpet, dan peralatan listrik. Adapun mushaf hendaklah ditempatkan di dalam rak atau laci agar tidak diabaikan dan tidak rusak. Nah, mungkin ini untuk bisa untuk semua kalangan ketika kita melihat ada mushaf tergeletak di masjid begitu. Sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu itu nggak boleh acuh sama hal yang kayak gitu ya. Mentang-mentang di masjidnya itu udah ada yang jaga, udah ada yang bersihin, terus kita acuh, kita nggak peduli, nggak ya. Jadi termasuk adab seorang penuntut ilmu itu contoh ketika dia melihat Al-Quran berserakan atau terletak di mana-mana gitu. Nah, tadi apa? Hendaklah ditempatkan di dalam rak atau laci agar tidak diabaikan dan tidak rusak, apalagi sampai terpijak gitu ya, misalnya ada orang yang jalan gitu. Nah, ini termasuk adab seorang penuntut ilmu ketika dia di masjid. Ya, seperti yang saya bilang tadi, walaupun di masjid itu sudah ada yang jaga, sudah ada yang bersihkan, sudah ada yang harus merapikan, tetapi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Selanjutnya yang keenam, tidak mengeraskan suara baik dalam membaca Al-Quran, zikir maupun berbincang-bincang karena dapat mengganggu orang lain yang sedang belajar atau mengerjakan sholat. Nih, tidak mengeraskan suara. Walaupun kita sedang membaca Al-Quran di dalam masjid, ya, kita tidak boleh mengeraskan suara karena suara kita itu bisa saja menzolimi orang yang sedang belajar di samping kita atau orang yang sedang sholat. Nah, dia terganggu, jadi nggak khusyuk sholatnya. Nah, itu bisa jadi kita menzolimi dia. Ingat, boleh nggak kita menzolimi sesama kita? Nggak kan? Jadi dijaga adabnya walaupun kita sedang membaca Al-Quran di dalam masjid. Iya, itu memang baik, tetapi caranya yang kurang tepat ya. Jadi boleh membaca Quran, berzikir, tapi tidak mengeraskan suara. Apalagi hanya berbincang-bincang, hanya berbicara sesuatu yang tidak penting lalu mengeraskan suara. Nah, betapa terzoliminya orang-orang yang sedang berusaha mendekatkan diri kepada Rabbnya dengan sholat atau dengan baca Quran. Nah, gitu ya. Apalagi nih untuk kita perempuan yang mungkin sesekali singgah ke masjid ya, itu dijaga adabnya. Jangan tertawa terbahak-bahak sampai mengganggu orang yang sedang khusyuk ketika melakukan sholat atau yang lainnya. Begitu ya, paham ya anak-anak ustazah? Lalu di sini ada doa ketika memasuki masjid, hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Nah, ini diperhatikan ya. Ketika memasuki masjid, hendaklah ia mendahulukan kaki kanan lalu berdoa, membaca doa. Apa doa masuk masjid?
Nih, yang pertama ada a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, itu doa yang pertama. Atau bisa juga kita baca Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini ayo kita ulangi anak-anak ustazah. Tadi termasuk adab ketika masuk masjid, yaitu yang pertama kita masuk dengan kaki kanan lalu membaca doa. Apa doanya? Doa yang pertama bisa kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, itu artinya aku berlindung kepadamu ya Allah yang maha agung dengan wajahmu yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Atau doa lain, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, dengan nama Allah semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat untukku. Begitu. Fahim tun? Nah, itu tadi termasuk adab ketika mau masuk masjid. Sekarang doa kalau misalnya kita mau keluar masjid. Apa doanya? Doa ketika keluar masjid. Ya, adabnya yang pertama tadi kalau masuk kaki kanan, berarti kalau keluar kita kaki kiri. Lalu membaca doa. Apa doa keluar masjid? Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Saya ulangi, adab keluar masjid yaitu mendahulukan kaki kiri, lalu membaca doa Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Artinya, dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon karuniamu kepadamu. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu ya. Nah, ini ditandai anak-anak ustazah. Ini adalah tugas untuk antuna di rumah. Menghafal adab masuk masjid beserta doanya dan adab keluar masjid beserta doanya. Ya, nanti saya ulangi. Yang ketujuh, kita masuk adab yang ketujuh. Memasuki masjid dengan tenang, melakukan sholat tahiyatul masjid, memperhatikan kebersihan badan dengan mandi, pakai parfum pada pakaiannya agar tidak mengganggu temannya sesama penuntut ilmu maupun orang lain yang sedang sholat atau yang sedang hadir kajian. Paham tun? Nah, jadi ini misalnya kita mau hadir kajian nih di masjid ya, untuk kita perempuan. Nah, apa adabnya? Yang pertama, kita masuk masjid dengan tenang, jangan gerasak gerusu, jangan mau tabrak-tabrak aja gitu ya. Masuk masjid dengan tenang, lalu melakukan sholat tahiyatul masjid. Udah, memperhatikan kebersihan badan dengan mandi, pakai parfum dan pada pakaiannya agar tidak mengganggu temannya. Nah, kalau perempuan nih, dengarkan ustazah baik-baik, maka mandi aja yang bersih. Gak boleh pakai parfum. Ingat, perempuan gak boleh pakai parfum di luar rumah. Dengar,
Dicatat itu ya. Jadi ini yang pakai parfum ini siapa Ustazah? Laki-laki. Paham ya? Jadi kita cukup kalau kita mau pergi hadir kajian di masjid atau menuntut ilmu, maka mandilah bersih-bersih, pakaian yang bersih, dan gak usah pakai parfum. Fahim Tun? Ya, kenapa Ustazah? Karena itu bisa mencuri perhatian dari laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram kita. Tapi kalau misalnya kita pakai parfum di dalam rumah, di depan keluarga, di depan ayah gitu, tidak keluar rumah, tidak dipakai keluar rumah, maka itu diperbolehkan ya. Tapi kalau misalnya kita pakai parfum supaya dicium orang banyak, supaya orang menarik perhatian ke kita gitu, itu maka tidak boleh. Paham? Lalu, untuk apa Ustazah kita perhatikan itu? Agar tidak mengganggu temannya sesama penuntut ilmu ya. Jangan cuma gara-gara bau badan kita nih yang gak mandi, yang pakaiannya mungkin habis dipakai udah berminggu-minggu gitu. Nah itu tuh bisa menzalimi orang lain yang sedang menuntut ilmu, sedang mendengarkan kajian atau sedang sholat begitu. Paham Tun? Nah, Ustazah ulangi tugas kalian. Sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan nanti japri ke Ustazah ya. Nah, tugasnya yang pertama hafalkan adab masuk masjid. Tadi yang pertama Ustazah ulangi, adab masuk masjid. Pakai kaki kanan dan baca doa. Doanya mau yang mana Ustazah? Terserah mau hafal yang mana. Bisa pakai yang a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bisa pakai yang itu atau bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bisa pakai dua itu ya. Ingat tadi pakai kaki kanan lalu baca doa. Doanya dihafal ya. Lalu kalau keluar masjid adabnya yaitu mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Apa doanya? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlika Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Paham Tun? Adab-adab ketika di masjid sudah paham? Ya, jadi tugasnya tadi apa? Menghafal doa, menghafal adab masuk dan keluar masjid beserta doanya. Kalau yang masuk masjid boleh hafal satu aja doanya, terserah antum mau yang mana hafal. Nanti kirimkan di grup akhlak. Fahim Tun melalui audio suara aja. Faham anak-anak Ustazah? Jadi sudah ulangi, hafal adab masuk dan keluar masjid beserta doanya. Lalu direkam suaranya, habis itu rekaman suaranya dikirim di grup akhlak. Paham? Baik, naktafi bihadzal kalam. Kita sudahi sampai bab 9. Insyaallah minggu depan kita masuk di bab 10. Ya. Insyaallah kita minggu depan akan masuk di adab-adab menuntut ilmu ketika di rumah. Ya, Thayyib, jangan dilupakan tugasnya. Jazakumullahu khairan sudah melihat video ini sampai habis.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk Antuna dan kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakunallahu khairan wa sahalallahu umurakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.